Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Haleluya. Saya percaya kita yang hadir pada hari ini, pada saat ini adalah kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Bapa dalam kerajaan surga. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita minta kekuatan Tuhan untuk melawan, memberkati setiap kehidupan kita pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu, kita di tempat ini, kita datang dengan berbagai pergumulan, dengan beban hidup. Tetapi satu hal yang kita percaya, ketika kita dekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kelebihan. Terima kasih Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk menundukkan hati. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita minta keturunanlah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kehidupan kami. Kami mau datang dalam hadirat-Mu dengan segala kerinduan hati kami, dengan segala kerinduan hidup kami. Ini kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau. Berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami sukacita, bahkan mujizat kami akan memperoleh pada hari ini, karena Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam perjalanan. Tuhan, Kau sertai hidup mereka, Kau hantarkan mereka di tempat ini, agar kami bisa sama-sama untuk memuji dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan juga Tuhan yang tidak sempat beribadah pada saat ini, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, jika ada yang keadaan sakit, Tuhan di tempat ini kami berdoa, Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau pulihkan mereka jika dalam keadaan sakit, sehingga kami bisa bersama-sama di hari-hari yang akan datang untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk rumah Tuhan yang kami gunakan untuk beribadah. Kami percaya Engkau tutup membus dengan kuasa dari anakku. Layarkan kami yang ada di tempat ini. Kami percaya hadirat Tuhan yang benar-benar mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua kami yang ada di tempat ini, terlebih di dalam lingkungan ini. Kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan mereka dengar, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami bukan menjadi batu sandungan, tetap kami menjadi berkat karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini kehidupan kami. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu dengan segala hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam ibadah kami datang. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap dalam hadirat-Mu. Angkat suara menyembah Tuhan. Mari bermazmur bagi nama-Nya. Terima kasih.
Akan pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Pertolongan yang selalu datang tepat pada waktu. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan dan menaruh seluruh kehidupan kita di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah tinggalkan kedua katamu. Yesus, Kaulah penciptaku selain rambutku, jantungmu Kau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat.
di dalam hidupku. Bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita Bapak Ibu.
Tuhan selalu bersama-sama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan Bapak Ibu. Sekalipun engkau memikirkan tidak ada jalan keluar, Tuhan tetap bersama kita. Tuhan tetap bersama kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu tidak pernah terlambat di dalam menolong setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kembali kata pujian ini, setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tertulis air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih.
Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di setiap janji Tuhan kami percaya tepat pada waktunya memberikan dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah terlelap di dalam menjaga kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan dan kami yakin ketika kami sungguh-sungguh memuji Engkau, hadirat dan sukacita mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami ingin bersukacita. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya kuasa hadirat Tuhan akan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Yang siap bersukacita dan mau diberkati saat ini katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Katakan haleluya. Selalu haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersukacita. Sebab firman Tuhan ya dan amin di dalam hidup kita Bapak Ibu.
Jangan pernah ragu bersama Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Tuhan kita mendapatkan pengharapan yang pasti, yang tidak pernah membuat kita jatuh. Dan apapun persoalan hidup kita, kita percaya Tuhan Yesus memberikan kita yang terbaik. Amin. Saudaraku, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengumumkan persembahan kita yang pertama. Saya undang para pelayan persembahan untuk maju ke depan sambil berjemaah mempersiapkan persembahannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan yang sempurna bagi kami. Kami telah memuji memuliakan Engkau, dan tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu, bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami lewat pekerjaan usaha kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun pekerjaan usaha kami, Tuhan terus Engkau memberkati. Ini persembahan kami Tuhan.
terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang berharum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang Ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sabar, Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kembali kita angkat pujian ini sambil perasaan ke hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
kami bersyukur buat kasih Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kasih Tuhan yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kami untuk kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan, firman bertumbuh berakar dan berbuah sangat banyak dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau rapi dan Engkau singkapkan setiap rahasia firman Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan berkenan kepada Tuhan dan seturut dengan kebenaran. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik bagi kita. Amin. Mohon maaf suara saya kurang baik hari ini. Mungkin ada gejala batuk, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita mendengar firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini, apa yang ada padamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita memiliki kehidupan masing-masing dan tentunya dengan persoalannya masing-masing, dan juga apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang baik bagi setiap kita, asalkan kita tetap ada di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Keadaan apapun, sesulit apapun kehidupan kita, atau sebahagia apapun kehidupan kita, mari tetap ada di dalam kasih Tuhan, sehingga hidup kita akan menjadi baik karena kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, apa yang ada padamu. Bapak Ibu saudaraku, seringkali orang akan menjadi semakin galau hidupnya atau semakin kacau hidupnya tatkala dia melihat dirinya dan dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Mungkin dia melihat, saya sudah bekerja Tuhan, dia juga bekerja, tapi kenapa dia jauh lebih baik hidupnya daripada saya? Atau kita juga berkata, saya juga sudah melayani Tuhan, dia juga sudah melayani, tapi kenapa hidupnya sepertinya jauh lebih baik daripada kehidupan saya? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya renungkan beberapa hal, bahwa kalau hari ini Bapak Ibu ada di posisi yang ada hari ini, percayalah bahwa itu karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Saya pernah berpikir kalau mungkin ada orang yang mengatakan, nah seperti Azamah, bahwa keluarga Pak Gembala ini, wow, diberkati, enak sekali. Ya saya katakan amin. Dan sering saya mendengar orang mengatakan mereka itu banyak duitnya. Saya bilang iya amin. Walaupun ya banyaklah, kita bilang banyak. Tetapi adakah orang yang mau bersedia dengan kehidupan seperti yang kami miliki dan dengan juga kondisi yang kami miliki? Kalau mama saya dari Teluk Dalam datang ke rumah kami, dia kadang menangis dengan melihat keadaan kami. Iya mama, iya ada di Bandung. Menangisnya karena apa? Bukan karena tidak ada makan dan minum, tapi dia melihat anak kami, Pak. Hati sahabat saya iminal sabu kunyadi, inatulah minamu wabathu minumwan. Artinya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang banyak orang yang melihat orangnya itu cukup diberkati luar biasa, tetapi coba kita posisikan diri kita dengan posisi mereka, belum juga tentu kita siap menerima apa yang dimiliki oleh orang itu. Kita melihat keluarga
Bapak Mafrisca di sini diberkati oleh Tuhan, amin. Tetapi perjuangan juga tidak sedikit. Hari-hari ini mengalami masa-masa yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja, mengalami keadaan yang gitu loh. Tapi semua karena Tuhan baik bagi kita. Tuhan menolong kita melewati hari-hari kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan akan memperhadapkan kita dengan apa yang ada pada kita, yang nantinya itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada seorang mengatakan begini, kalau seseorang minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya meja. Tuhan tidak langsung kasih meja, tapi Tuhan kasih pohon. Supaya apa? Pohon itu diolah dan menjadi meja. Ada orang yang meminta ikan sama Tuhan, Tuhan kasih tali pancing. Supaya apa? Dia pergi memancing dan dia dapat ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga kalau mungkin ada di antara kita yang seolah-olah menghadapi masa-masa yang sulit, percayalah bahwa dalam diri Anda, di sekitar Anda, ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Maka berhentilah mengeluh, berhenti menggerutu. Lihatlah berkat Tuhan yang ada di setiap kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan yang pertama, bahwa Tuhan memakai kita melalui kemampuan yang kita miliki masing-masing. Itu yang pertama, bahwa Tuhan bisa mengangkat hidup kita, bisa memakai kehidupan kita dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing, bukan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Seringkali, tolong mic-nya dimatikan aja, semua yang lain cukup satu aja ya. Pada firman Tuhan tadi, bukan apa yang dimiliki oleh orang lain. Katakanlah pengetahuan kita. Ada orang mengatakan begini, ya mungkin saya akan jauh lebih baik kalau mungkin saya kuliahnya S3. Adakah harus demikian? Beberapa waktu yang lalu istri saya pergi survei, dan dia mengatakan kenapa ada seseorang, tidak usah saya sebut namanya, kenapa kenal dengan saya. Saya bilang iya, saya kenal dengan orang itu. Tapi saya kasih dia punya mobil yang bagus. Tapi saya kasih tahu dia itu nggak tamat SD. Dan dari kecil dia sudah ditinggal, nggak ada bapak dan mama. Tapi dia bisa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sekali lagi bahwa mari kita berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti menyalahkan keadaan. Tapi lihatlah bahwa di dalam hidup kita tersedia berkat Tuhan. Amin. Kita lihat pertama bahwa Keluaran 4 ayat 2 sampai 3. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Keluaran pasal 4 ayat 2 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lalu firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Kita baca ayat yang ke-17-nya. Pasal 4 ini dikatakan apa? Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ketika Tuhan memanggil Musa, dikatakan, Musa, aku mengutus engkau membawa umatku dari Mesir ke tanah yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Musa berkata, saya tidak bisa. Bahkan berkali-kali dia bilang, saya tidak bisa. Lalu Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Dia bilang, tongkat. Bapak Ibu, itu bukan tongkat ajaib sebelumnya. Jangan pikir bahwa mungkin itu tongkat yang sudah ditebah dan tongkatnya mahal. Ada itu di film-film anak-anak dulu. Apa tongkat itu dibuat
buat begini, lalu bib salah bib udah langsung jadi. Bukan tongkat yang begitu. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak apa pekerjaannya Musa pada waktu itu? Dia menggembalakan domba mertuanya, bukan dombanya. Domba mertuanya waktu itu yang dia gembalakan. Dan dia pakai tongkat ini. Tongkat yang dia pakai menggembalakan domba-domba itu. Yang artinya bahwa itu mungkin sepotong kayu yang tidak berharga apa-apa. Mungkin sepotong kayu yang nggak ada nilainya. Tetapi ketika Tuhan berkata apa yang ada padamu hanya tongkat. Dan dikatakan pakailah tongkat itu untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Seringkali banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mengubur talenta yang ada padanya dengan apa? Gengsi, malu dan lain sebagainya. Ada tadi saya baca di status story WA tadi pagi ini kalau masalah saya pisang crispy. Itu juga bisa jadi duit. Amin. Apa yang ada pada kita? Pokoknya bukan apa namanya ya. Kalau bilang Pak Pendeta, saya ada obeng kunci T. Terus kalau kunci T, ialah saya mau nyolong motor, bisa lah untuk nyolong motor. Bukan itu yang dimaksudkan. Jangan bilang, oh iya hanya kunci T yang apalagi yang namanya cuma kelewang yang ada untuk membegal orang. Enggak, bukan itu ya. Jangan pula sebelum beli pemandangan bahwa begal ini adanya oleh mana pembegalan ada. Tidak begitu. Tetapi apa yang ada pada kita, kemampuan yang Tuhan berikan, gunakan dengan baik, gunakan dengan benar, maka itu akan menjadi berkat dalam hidup. Amin. Kalau Bapak Mam Fitri hanya punya gunting, gunakan itu dengan baik, gunakan itu dengan takut akan Tuhan, itu akan menjadi berkat. Ada yang hanya punya jarum, si Kristiani punya jarum untuk mencari, itu bisa juga menjadi berkat. Freddy punya tenaga itu gak perlu dia pergi sama Yefta, gak usah pergi ke gym untuk fitness, tapi bisa angkat beban 90 kilo, biar badannya kecil bisa angkat beban 90 kilo, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa dalam diri kita ada berkat yang Tuhan sediakan jika kita menggunakannya dengan takut akan Tuhan. Sekali lagi bahwa tongkat Musa yang tidak ada apa-apanya, yang tidak bernilai, ketika ada di tangan Tuhan menjadi bernilai dan menjadi sangat berguna. Amin. Yang kedua, contoh yang kedua kita lihat Daud, seorang gembala domba yang mengalahkan Goliat. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34, ini pernyataan Daud. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Bapak Ibu, keahlian Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dia menggembalakan kambing domba bapaknya. Kalau tadi Musa menggembalakan kambing domba mertuanya. Ada di sini yang sedang mengurus milik mertuanya, apa bersyukur sama Tuhannya. Kalau Daud ini dia menggembalakan kambing domba milik bapaknya, dan dikatakan bahwa kalau ada singa atau beruang yang menerkamnya, saya akan ajar.
pengalaman yang dalam tanda kutip pengalaman yang sangat sederhana itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi pekerjaan apa yang sederhana yang hari ini kita miliki, itu bisa diubahkan Tuhan mengalahkan Goliat yang besar, mengalahkan raksasa dalam hidup kita yang menakutkan. Kalau dia tadinya hanya menggembalakan kambing domba dan dia katakan ada beruang, ada singa, saya hajar singanya. Dan dia punya alat lebih. Sampai Goliat bilang gini, anjing kang saya, kenapa kamu memberi saya lawan yang kecil? Bahkan ketika Daud dipakaikan baju perang, itu dipakai baju perang, dia buka, dia bisa, nggak bisa saya pakai, nggak bisa saya lari, lepaskan saja. Tetapi ketahuilah kenapa orang yang sederhana bisa dipakai Tuhan. Pekerjaan yang sederhana bisa dipakai mengalahkan raksasa yang besar. Kenapa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia melakukannya bersama dengan Tuhan. Dia katakan kepada Goliat, kamu datang melawan aku dengan tongkat, dengan dengan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan yang kita miliki hari ini mungkin hanya sekedar kita bisa memelihara ayam potong, karena kita nggak ada domba di sini ya. Mungkin kita memelihara 2-3 ekor anak babi. Tapi dari hal-hal yang kecil itu pun kalau dikerjakan dengan baik, dengan takut akan Tuhan, itu pun bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Sedikit Bapak Ibu, ini bukan promosi. Waktu itu ada yang kasih bibit cabai sama saya. Banyak, memang banyak dikasih, 100 batang bibit cabainya. Saya tanam modal pengalamannya dari YouTube. Saya buka aja di YouTube. Saya tanam. Jadi berkat juga, walaupun 100 batang. Ada beberapa jemaat di sini sudah beli. Bina Krisman, Tante Emi, Tante Nafriska. Tapi ternyata cabainya sudah mulai tua Bapak Ibu, sehingga dia nggak produktif lagi. Cabai tua tidak produktif. Kalau Bapak Ibu semua di sini biar usia kita sudah tua, kita tetap produktif. Amin. Karena kita tidak sama dengan cabai. Kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau tadi Musa dengan tongkatnya, Daud sebagai kepala domba melawan Goliat. Yang ketiga ini adalah seorang Petrus yang menjala ikan dijadikan penjala manusia. Dalam Matius pasal yang ke pasal 14 ya. Saya lupa mencatatnya. Ya Bapak Ibu boleh cari nanti di, saya belum catat tadi ayatnya. Tetapi Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa Petrus sebelumnya adalah seorang penjala ikan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus katakan apa kepadanya? Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak berkata begini, Tuhan, begini loh, kalau saya menjala ikan Tuhan, nah baginda te ahur basi masuk auto kilo, harema kurang lebih 30.000. Terus Tuhan, kalau saya menjala manusia, berapa orang saya jala sehari dan berapa untuk saya? Mungkin Tuhan akan bilang sama dia, kamu gak pakai jala itu loh. Kalau pakai jaring itu nanti orangnya terperangkap di dalam. Bukan itu.
Lalu mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat Bapak Ibu ketika hari Pentakosta. Petrus khotbah setelah hari Pentakosta. Dan dikatakan pada hari itu jumlah mereka ditambahkan berapa ribu? 3.000 orang. Luar biasa. Apa yang Tuhan katakan benar-benar terjadi. Mungkin kita hanya seorang nelayan yang tidak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan bisa memakai keahlian kita bagi kemuliaan namanya. Amin. Itu bagian yang pertama, bahwa Tuhan bisa memakai kemampuan kita menjadi berkat dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, Tuhan memberkati kita melalui apa yang ada pada kita. Kalau tadi Tuhan bisa memakai kita mengangkat hidup kita dengan apa yang kita miliki hari ini, Tuhan juga bisa berkati kehidupan kita dengan apa yang ada pada kita. Persoalannya mau nggak menyerahkannya sama Tuhan. Kita lihat yang pertama, seorang janda. Ini 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 6. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Bukan Elisa Marpaung, Elisa nabi. Sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi waktu suaminya masih hidup, ternyata ada utang mereka. Berharap Bapak Ibu doakan kami, saya, supaya kalau nanti saya sudah tua meninggal, tidak saya tinggalkan hutang. Kalau ini nabi, pelayan Tuhan, dia mati, ada utangnya. Sehingga dia mengadu sama Elisa. Elisa ini ada utang suamiku, tapi dia takut akan Tuhan dulunya. Kalau nggak dibayar, itu ada 2 anak mau diambilnya jadi budaknya. Tapi perhatikan apa yang ditanya oleh Elisa. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat 4. "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Sebelum ayat itu dikatakan apa yang ada pada, dia katakan minyak dalam buli-buli. Dengan minyak yang ada di dalam buli-buli itu kecil, bejananya besar. Dia katakan kumpulkan banyak-banyak bejana, lalu tuang minyak dalam bejana itu. Dan perempuan itu melakukannya. Bapak Ibu, minyak dalam buli-buli itu mungkin sesuatu yang berharga dalam hidup. Dan kadang-kadang memang mengikut Tuhan ini mengalahkan akal sehat kita. Bayangkan bagaimana menuang itu minyak dalam buli-buli, bejananya besar. Tetapi bejana itu bisa penuh 1, penuh 2, 3, 4, seterusnya, sampai tidak ada lagi bejana yang mau diisi. Dia tanya, apa yang ada pada kita? Bapak Ibu, setidak-tidaknya kita punya tenaga, bisa digunakan untuk berkarya, bisa digunakan untuk bekerja, bisa digunakan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Dan yakinlah Bapak Ibu, bahwa apa yang ada pada kita itu bisa Tuhan akan lipat gandakan. Anda percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Elisa mengatakan tuang minyak itu, dia nggak bilang begini, "Oh masa iya, masa minyaknya sedikit, nanti akan menjadi banyak."
taat kepada Tuhan. Yang kedua, ini masih di 1 Raja-Raja juga, seorang janda. Kebetulan di gereja kita ini banyak juga jandanya. Ya. Jadi ibu-ibu janda jangan berkecil hati. Ini ada firman Tuhan buat kita semua. Walaupun ada juga yang punya suami tapi merasa dia bilang sepertinya saya ini janda. Tapi jangan lupakan suaminya ya. Dan pulang bilang nanti saya ini janda loh padahal ada suaminya. Salah itu ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 11 dan sampai 14. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Itu janda yang di Sarfat. Satu Raja-Raja 17. Saya baca dari singkat, Bapak Ibu bisa bacanya dari di rumah nanti, mulai dari ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagimu sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali apa? Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu apa dikatakan? Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Bukan ada racun di makanannya, enggak. Artinya gini, hate tak estorigema, hate sarau ya, sarau masih menggama tu, hate sarau tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kumaga kiwadik, bagi tu mga buli mau buku marot tanya bagi mandar, lego masai pamati raga saya pada. Karena waktu itu musim kelaparan. Tetapi dikatakan Elia begitu. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anak. Tantangan lagi ini Bapak Ibu. Minyaknya sudah sedikit, tepungnya sudah sedikit, laukun aja ke Elia nasar. Duluan punya aku ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya saya datang ke rumah Bapak Ibu, bilanglah ke rumah Maina Fitri. Saya bilang ada beras di situ Maina Fitri, itu seperti itu Bapak. Ringo gua kamangago, nasuci tulisannya Amina Midal. Pasti Iwan anak upati nyata, anak ukuna kerja murubagu. Tapi Bapak Ibu yakinlah nah saya buat begitu, kecuali Tuhan perintahkan saya pergi. Kalau nggak diperintahkan saya nggak pergi ke rumah Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu ya, amin. Dan nanti datang Pak Kepala dia bilang kasih uang itu sama saya. Jadi bilang Tuhan begitu, nggak lakukan begitu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan benar perempuan itu melakukannya. Segenggam tepung sedikit dalam minyak dalam buli-buli tidak habis selama musim lapar. Tuhan cukupkan mereka. Tapi satu hal mau apa? Dia persembahkan itu bagi Tuhan. Saya dan guru Bapak Ibu sekarang karena kita lagi membangun gereja, ayo jual semua dunia kasih sama Tuhan dan begitu. Tapi kalau Tuhan suruh Bapak Ibu bilang lakukan ini, lakukan. Yakinlah tidak akan kekurangan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, ini yang terakhir, ketika Tuhan Yesus mengajar pada waktu itu dan banyak orang mengikut Dia,
Dan diberi makan pada waktu itu 5.000 orang, hanya laki-laki, dikecualikan, tidak dihitung waktu itu ibu-ibu dan anak-anak. Mereka punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang punya waktu itu? Anak kecil. Bapak Ibu kebayang gak pada waktu itu lagi rame orang, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, Petrus, kasih makan semua orang itu. Bayangkan paniknya. Mereka bilang suruh mereka pulang, Tuhan, gak ada makanan di sini. Tetapi kok bisa aja di situ mereka tahu ada anak-anak yang bawa roti 5, bawa ikan 2. Bayang gak kalau misalnya si Ruth ini ada jajannya, saya ambil ini, kita kasih sama Tuhan ya. Mesti nangis dia berapa ya ini Pak Kepala curi jajan saya. Tapi itu bagian daripada rencana Tuhan menyatakan kuasa. Dari hal yang sedikit itu, anak itu serahkan, kasih. Mereka 5.000 orang bisa makan sampai kenyang, bahkan berlebihan. Amin. Bapak Ibu, kemarin saya kurang tahu apakah benar atau salah. Ada saya baca di berita katanya, pendapatan keluarga di atas 500.000 masih tergolong tidak miskin. 500.000 satu bulan. Bayangkan 500.000 satu bulan, cukup enggak sebulan buat Bapak Ibu? Satu keluarga. Mana cukup 500.000? Beli beras aja yang 25 kilo sudah 338.000. Berarti sisanya berapa lagi? Beli token listrik kurang. Tapi saya kurang tahu kenapa dibilang itu masih tergolong tidak miskin ya. Udahlah, itulah pandangan dia. Tetapi artinya begini, yang saya maksudkan begini. Mungkin di tempat ini ada yang pendapatannya sedikit sekali. Tapi sepertinya tidak ada yang pendapatannya di sini satu keluarga hanya 500 satu bulan ya. Gak ada ya. Pasti di atas 500.000 ada pendapatan. Saya mau katakan begini, bukan saya suruh persembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Tapi biarlah uang yang kita terima itu, kalau kita gunakan memuliakan Tuhan, yakinlah Tuhan akan cukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita makan, yang kita minum. Bahkan Tuhan bisa membuatnya lebih. Amin. Pokoknya Bapak Ibu, hari ini saya mengatakan bahwa Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu dengan kemampuan yang Bapak Ibu miliki dan dengan berkat yang ada pada kita. Gunakanlah itu, dan itu pasti menjadi berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita pribadi lepas Tuhan. Sekali lagi, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita bilang, mungkin kalau saya begini, mungkin kalau saya begitu. Akhirnya kita lama-lama seharian habis cuma menghayal. Dan dengan menghayal seharian asik juga main TikTok, main Facebook. Berlalu satu hari, perut lapar. Akhirnya mencari makanan tidak ada, menjadi galau luar biasa. Dua bagian yang saya sampaikan firman Tuhan baik pada hari ini. Tuhan memakai kita melalui kemampuan yang kita miliki masing-masing. Tapi ingat, dari semua tokoh, 3 tokoh yang saya sampaikan tadi, ada Musa, ada Daud, ada Petrus. Mereka orang-orang yang sangat mencintai Tuhan. Dengan kemampuan yang kita miliki, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Kemudian Tuhan bisa memberkati kita, mencukupkan kita melalui apa yang ada pada kita. Mungkin kita punya pendapatan sangat sedikit sekali, tapi itu Tuhan bisa cukupkan makan minum kita yang kita pakai setiap harinya tanpa harus berkekurangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan
meneguhkan hati kami bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah setiap apa yang ada pada kami, kemampuan yang kami miliki, boleh kami gunakan seturut dengan kehendak Tuhan, dengan keaturan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjadikannya berkat dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati Bapak Ibu oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya, kita diberkati, amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengumumkan persembahan kita yang kedua, mari kita saksikan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kepada adik-adik kami sekolah minggu, dipersilakan. Glory. Kasih, 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 kasih.
Oke. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melakukan persembahan kita yang kedua. Mari kita memuji Tuhan berkat anak cucu. Itu besar kasih Apa kita? berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya, merendahkan dan meninggikan, berbahagia, bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta kita, karena Allah berkenan firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta, karena Allah tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekarang kita dengarkan pengumuman. Salam Bapak Ibu, Shalom. masih bersuka cita? Amin. Haleluya. Baik, kita dengarkan kegiatan sedekah. Nanti malam ada doa pengerja di gereja ini pada pukul 8 malam. Selanjutnya komsel umum di gereja ini pada pukul 8 malam. Dan kalau ada Bapak Ibu yang mau juga diadakan komsel di rumah, bisa nanti konfirmasi sama apa. Yang menjadi WA saudari Kristiani Telembanua, pengkhotbahnya Ibu Afiska Jai. Selanjutnya komsel umum atau pemuda di gereja ini pada pukul 7:30 malam, yang menjadi WA-nya saudari Ferry. Saudari Ferry, khotbahnya pendeta muda. Selanjutnya hari Sabtu ibadah latihan pelayan ibadah raya pada pukul 7:30 malam. Dan selanjutnya pelayan ibadah raya minggu pertama bulan Juli. Yang menjadi pengkhotbahnya Pak Gembala Waya Saudari Daryati Ceko. Singersnya Ibu Ina Delpi Marpau dan Ibu Ina Lisi. Tamborin di tamborin, musik tim Musola Fide, kolektan Ibu Ina Novelin dan Ibu Ina Gamara. Operator Lesiti Saudara Emmanuel, guru sekolah minggu Saudari Daryati dan Saudari Celi. Ini WA ya, Saudari Celi. Pelayan Perjamuan Kudus Bapak Amaina Yefta Daini. Pembawa syafaat Ibu Ina Risman Najara, dan hari ini saya sendiri.
Selanjutnya info keuangan. Pertama ucapan syukur Rp107.000, persepuluhan Rp650.000, dana pembangunan Rp320.000. Total keseluruhan Rp1.077.000. Kemudian Bapak Ibu, ada bacar di depan kita nanti. Bacar ini sangat enak Bapak Ibu. Yang pertama ada B2, daging B2 ya. Ada daging B2 dan ada daging ikan mas. Nah ini adalah yang dibuat oleh Ibu bisa. Ibu Binare. Walaupun Ibu Binare belum hadir hari ini, tapi sudah menitip di sini bahwa B2 dan ikan mas sangat enak, ya. Yang tidak bisa membeli hari ini, tidak bisa dibawa hari ini kalau tidak ada. Nah, satu porsi Bapak Ibu murah sekali, 25.000 satu porsi. Ya, artinya B2 satu porsi 25.000, ikan mas satu porsi 25.000. Bukan B2 ikan mas 25.000, bukan. Satu porsi 25.000. Kemudian ada kue lupis. Nah, ini temannya nih Bapak Ibu. Ya, kalau pedas ya bisa dimakan kuenya. Ya. Jadi harganya 10.000. 10.000 satu porsi. Artinya kalau dibeli 2 35.000. Ya. Kalau satu B2, satu lupis 35.000. Nah, ini Bapak Ibu untuk mendukung dana pembangunan kita, ya agar pembangunan kita bisa cepat selesai. Amin. Ada Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Selanjutnya, setelah selesai pada ini Bapak Ibu, kami undang untuk mengikuti rapat. Ya, ada rapat kita hari ini mengenai kelanjutan pembangunan kita, kemudian mengenai jadwal pelayan ibadah para pelayan. Demikian saja, kalau ada tambahan. Ada apa? Nah, karena tidak ada Bapak Ibu, kami mau sekali lagi supaya terutama ini kepada para pelayan supaya tidak pulang untuk kita adakan rapat. Nah, demikian saja kami ucapkan salam. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa syafaat untuk mengangkat pujian buat Tuhan. Percaya
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, jemaat yang sudah memberi tubuh dan jiwa ke kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami ini Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu semua Bapa karena ada rencana-rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah kami, dengan situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi saat ini, agar kami tetap kuat dan percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan yang telah hadir di rumah-Mu hari ini. Mungkin kami membawa beban berat di hadapan-Mu Tuhan, baik itu sakit penyakit Tuhan, baik itu pekerjaan Tuhan, dan apapun pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau jemaat-Mu ini ada dalam keadaan sakit Tuhan, kami mohon Tuhan ulur tangan Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dari Tuhan yang terjadi mujizat atas jemaat ini Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan susah Tuhan Yesus, Engkau hibur mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka Tuhan Yesus. Dan apapun pergumulan mereka Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan kami berseru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada Tuhan selain Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja yang selalu kami puji Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya suatu saat Tuhan akan memberi yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami pada di gereja ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan ilmu Tuhan, pengetahuan dan hikmat Tuhan, agar Bapak Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan, di saat mereka menyampaikan firman Tuhan, menaburkan firman Tuhan, kami dari jemaat ini Tuhan akan menerima berkat yang berlimpah dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga anak-anaknya Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan yang sempurna buat mereka Tuhan Yesus. Terutama kepada anak kami si Felix Tuhan Yesus. Engkau sempurnakan Tuhan Yesus. Hanya dari Tuhanlah mujizat dari Engkau Tuhan. Karena hanyalah Engkau Tuhan satu-satunya yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami yang sudah berhenti selama 6 bulan ini Tuhan. Kami secara manusia Tuhan Yesus, kami tidak sanggup. Terutama di jemaat-Mu ini Tuhan Yesus, kami tidak sanggup mendirikan tempat-Mu ini Tuhan Yesus. Karena kami yakin percaya Tuhan Yesus akan memenuhinya semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan Yesus sekeliling gereja ini Tuhan Yesus.
Engkau berkati Tuhan, terutama desa Umbula Taulu Tuhan Yesus, agar mereka senantiasa Tuhan memberkati rumahmu ini Tuhan, ketika mereka sudah menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Inilah negara kami Tuhan Yesus, dalam keadaan berpolitik. Kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan di negara kami ini Tuhan Yesus. Engkau tenangkan hati pikiran pimpinan kami Tuhan Yesus, untuk menghadapi segala perkara-perkara yang ada di negara kami, sehingga negara kami ini Tuhan Yesus bisa menuju ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Kepulauan Nias Tuhan, kami juga berdoa, Engkau berkati Kepulauan Nias Tuhan Yesus. Biarlah Kepulauan Nias ini Tuhan menjadi takut akan Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah pulau kami ini Tuhan Yesus menjadi pulau yang penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Persembahan juga yang kami sembahkan Tuhan, yang kami kumpulkan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan Yesus. Jangan Engkau lihat dari besar kecilnya Tuhan Yesus, tetapi lihat dari hati dan pikiran kami Tuhan. Berkati di dalam hidup kami Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus. Engkau berkati 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan di dalam dunia ini Tuhan Yesus, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengantar kami ke tempat kami masing-masing, tanpa kekurangan apapun dan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri. Berkat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Cinta kasih Kristus menyertai engkau, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, besok, malam, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Kita dukung dalam doa anak kita Yefta Yeremia Dai dengan nama Yefta lagi diopname di rumah sakit karena ada insiden yang terjadi kena air panas bagian perut. Jadi nanti sore jam 5 sore kita pelayan-pelayan kita mengadakan kunjungan di rumah sakit. Itu saja, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.